Shalom sekalian, pemirsa. ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa dan pasti memberkati kehidupan Anda, yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian ya. Betul. Pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net, dan kami percaya bahwa melalui apapun Anda menyaksikan Good News Program dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus selalu bersama dengan Anda tentunya. Amin. Oke? Ya, dan pemirsa, hari ini kami akan mengangkat suatu topik yang luar biasa yang kami yakin akan memberkati kita semua. Judulnya adalah keluargaku, Daniel. Wow, keluargaku, ya. Ada orang yang bilang keluargaku adalah tempatku bertumbuh gitu ya, atau rumahku, istanaku gitu, Betul, Daniel ya. betul. Jadi ini adalah satu aspek yang sangat penting di dalam kehidupan kita semua ya. Iya. Kita tahu bahwa keluarga itu bukan dirancang oleh manusia, tetapi keluarga itu dirancang oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita percaya bahwa keluarga kita harus dibina dengan cara yang luar biasa, dan dua orang narasumber kami yang kami sudah siapkan untuk Anda, ini akan pasti memberkati kehidupan Anda dimanapun dan siapapun Anda berada. Ya, sepasang suami istri, yaitu Bapak Freddy dan juga Ibu Meli Rifa ya. Betul. Nah pemirsa, sebelum kami menampilkan mereka dan berbincang-bincang dengan mereka mengenai keluarga, mari terlebih dahulu kita simak satu tayangan video klip yang satu ini. Keluarga adalah kelompok sosial terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak. Umumnya ketika memutuskan untuk berkeluarga, setidaknya banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Berkeluarga berarti ia harus bisa mengatasi setiap perbedaan atau perselisihan yang akan terjadi. Pendeta Freddy dan istrinya Meli Rifa salah satunya. Walaupun keduanya sama-sama menjabat sebagai pendeta, bukan berarti suami istri ini tidak pernah merasakan perselisihan. Apalagi Freddy dan Meli mempunyai latar belakang keluarga yang berbeda. Namun untuk menghindari hal itu, satu hal yang selalu mereka pegang, agar kehidupan keluarga mereka selalu disertai Roh Kudus, yaitu membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan dan saling mempercayai. Seperti apa kisah mereka sesaat lagi di Good News. Tapi bagi saya, laki-laki itu di mana saja kalau dekat dengan wanita, istrinya, dengan pernikahan secara legal dalam arti kata diberkati, maka 2-3 orang berkumpul dalam namaku, kata firman Tuhan, mereka itu diberkati, pasti. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Saya Nur Hayati, pembalap nasional Indonesia. Mau seperti saya, makan makanan yang bermutu dan berlatih dengan keras. Saya Yarina Sukandar, Grandmaster Wanita pertama Indonesia. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. Saya Susanto Megaranto, Grandmaster. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. So nice, enak, bermutu. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Good News Program dalam suatu episode yang sangat menarik, yaitu Keluargaku, bersama dengan dua orang narasumber, yaitu Pak Freddy Rifa bersama dengan istrinya Ibu Meli Rifa. Silakan. Shalom Pak Ibu, gimana kabarnya hari ini? Selalu baik. Luar biasa ya, senang Ketemu nih Daniel ya. Mereka ini banyak senyumnya gitu ya. Kalau kita pergi ke Solo, dikasih makan terus gitu ya, sampai kenyang gitu ya. Iya, selamat datang kembali buat Ibu Meli nih ya. Nah, hari ini kita bicara tentang keluargaku ya Pak ya. Gini, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sudah diangkat, tetapi yang lebih menitik beratkan kepada perempuan ya. Contohnya kayak wanita bijak lah, wanita berkemenangan dan lain sebagainya ya. Bahkan kalau ada acara doa di gereja, sebut aja doa fajar, doa malam, doa pagi, doa puasa. Kebanyakan yang datang itu adalah ibu-ibu gitu ya, wanitanya, karena prianya harus sibuk kerja gitu. Akibatnya banyak sekali wanita-wanita yang kemudian menjadi bertumbuh dalam roh mereka, tapi laki-lakinya jadi loyo gitu Pak. Kemudian jadi nggak tahan godaan, nggak betah di rumah. Ini bagaimana kalau menurut Bapak nih Pak? Sebetulnya di dalam sebuah keluarga itu otoritas adalah pria. Karena Adam dijadikan lebih dulu daripada Hawa.
Dan mungkin karena para pria itu lebih aktif dalam aktivitasnya, baik di dalam rumah tangga maupun di dalam tanggung jawab, sehingga waktu untuk Tuhan itu jauh lebih sempit, lebih sedikit ketimbang wanita. Ya, sebab mereka kan ingin menjadi pengayom dalam rumah tangga, ya istilahnya sandang, pangan, papan, itu dipikirkan. Sehingga mereka lupa bahwa sebetulnya berkat Tuhan itu melewati seorang pria. Sebagai imam dalam jalurnya itu seperti itu ya. Iya. Karena dia kepala keluarga, dia harus diberkati, kalau enggak anak istrinya nggak bisa makan, Iya. nggak bisa Dan sukses. dia imam dalam keluarga. Oke. Iya. Tapi kita lihat sekarang banyak laki-laki yang tentunya dari zaman dulu Pak, yang banyak meninggalkan istri. Nah ini kira-kira apa yang seringkali menjadi penyebab utama seorang laki-laki ini bisa dengan tega meninggalkan istri ataupun meninggalkan anaknya? Sebetulnya banyak faktor karena nafkah. Nafkah maksudnya? Mereka bekerja meninggalkan permulaan ya, mereka bekerja meninggalkan suami istri. Lalu kata firman Tuhan kan sebetulnya tidak baik mereka berpisah. Iya. Kalau untuk sementara it's okay lah. Tapi karena mereka keterusan, bisa aja kecantol wiwi gombel misalnya, dan akhirnya menjadi satu prahara dalam rumah tangga. Itu alasan klasik mereka meninggalkan keluarga. Tapi bagi saya, laki-laki itu di mana saja kalau dekat dengan wanita, istrinya, dengan pernikahan secara legal dalam arti kata diberkati, maka 2-3 orang berkumpul dalam namaku, kata firman Tuhan, mereka itu diberkati, pasti. Ya. Jadi tidak perlu harus meninggalkan dengan resiko yang begitu besar ya. Jadi semestinya kalau nurut rancangan Tuhan, nurut baik-baik, mereka hidupnya pasti akan bukan hanya bisa hidup tetapi lebih daripada cukup Pak ya. Maksudnya Ya. itu? Tuhan memberikan kecukupan, coba contohnya. Di dalam kitab Kejadian kita sudah tahu bahwa kata-kata Tuhan memberkati mereka, yaitu beranak cucu, menguasai apa yang di langit, di bumi, Betul. yang di dalam air. Nah, di dalam Perjanjian Baru juga di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus itu membuat mujizat pertama kali untuk keluarga. Betul. Jadi anggur yang tadinya biasa-biasa aja, tiba-tiba diciptakan air menjadi anggur dan menjadi anggur yang sangat manis dan tidak pernah habis selama pesta itu. Oke. Iya. Jadi istilahnya sebenarnya kalau lagi-lagi ikut cara Tuhan semuanya akan baik-baik dan mereka akan bertumbuh bukan hanya menjadi orang yang biasa tetapi menjadi cenderung sukses dan berhasil. Oh pasti, Tuhan lengkapi otoritas itu. Luar biasa. Wah, luar biasa nih Daniel ya. Nah, hari ini kita akan belajar lebih banyak tentang hal ini, tapi sebelumnya kita mau take a break dulu ya. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami, karena nanti setelah break ini kita akan temukan lebih dalam lagi kebenaran-kebenaran tentang firman Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan tentang keluarga kita. Stay tune. Gimana caranya supaya kita itu bisa dengar istri kita bahwa mungkinkah istri kita yang benar gitu loh. Sedangkan kita harus istilahnya dalam hal ini mau dong kalau misalnya istri kita benar, mau nggak mau berarti kita harus dengerin dia dan berarti kan kalah, nunduk gitu. Gimana nih? Istri itu walaupun tulang rusuk pria, tapi ada kesepadanan dan yang kedua diciptakan sebagai penolong. Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program selama ini. Kami rindu mengundang pemirsa untuk menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca. Anda juga dapat memberikan taburan melalui rekening BCA yang tertera berikut ini. Pemirsa, setiap taburan yang Anda berikan, kami percaya berada di ladang yang subur dan akan membawa tuaian yang besar bagi kerajaan surga. Setiap kontribusi yang Anda berikan memastikan kelangsungan acara Good News dan juga program-program sosial yang selalu kami adakan. Bersama-sama kita bisa merubah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Terima kasih pemirsa, dan Tuhan Yesus memberkati. Masih bersama kami dalam Good News program. Topik kita hari ini adalah keluargaku. Nah, langsung aja nih kembali kepada pembahasan kita. Ibu Meli, saya ingat betul terakhir Ibu Meli datang ke Good News ini memberikan suatu ilustrasi
bahwa sebuah keluarga itu ibaratnya adalah seperti sebuah rumah, ya. Kemudian suami itu adalah atapnya, istri adalah pilarnya, dan anak-anak adalah perabotannya. Ibu bilang kalau misalkan atapnya itu bocor, asal pilarnya itu masih kuat berdiri, itu masih bisa diperbaiki. Ya, itu ilustrasi nyantel gitu di dalam pikiran saya gitu ya. Tapi pertanyaannya sekarang Ibu, gimana caranya bikin supaya atap itu nggak gampang-gampang bocor gitu loh Bu? Apakah ada lapisan pelindung anti bocor yang bisa dipakai dalam keluarga kita? Silakan Ibu. Saya menerapkan seperti dalam firman Tuhan ya, bahwa pelitanya tidak boleh padam pada malam hari. Artinya kita harus punya komunikasi. Yang pertama, bahwa hubungan kita harus baik ya dengan Tuhan, karena Tuhan yang membuat rumah tangga kita itu jadi baik. Jadi bukan karena hebatnya saya ya. Cuman kita harus juga punya komunikasi yang sehat. Rumah tangga yang mau sehat komunikasinya, atap ini supaya tidak bocor, jadi kita harus sehat komunikasinya. Bisa lebih detail nggak Bu? Komunikasi yang sehat itu contohnya konkret antara Pak Freddy dan Bu Meli gimana? Ya. Buka rahasia dapur sedikit gitu Bu. Bumbunya apa aja? Ya, kita harus terbuka. Di dalam rumah tangga nggak ada rahasia. Itu satu. Ya, karena itu juga masuk dalam firman ya. Lalu kita juga harus mempercayai. Saya percaya bahwa kalau istri bisa dipercaya, suami bisa dipercaya, aman semua ya. Lalu yang tadi saya katakan komunikasi itu harus baik dan menerima pasangan kita apa adanya. Nanti yang kurang kita belajar dari yang baik, kita yang baik kita juga mau membuat pasangan kita ini jadi sejajar atau seimbang ya. Pernah juga saya saksikan, saya dari keluarga pengusaha, Pak Freddy keluarga hamba Tuhan, nggak matching sama sekali ya. Tapi akhirnya saya bisa menjadi istri yang terbawa oleh Pak Freddy ya. Jadi istilahnya suami mempengaruhi dan membentuk istri dan sebaliknya. Mempengaruhi, karena dia kan dari keluarga hamba Tuhan, banyak kebenaran di situ dan saya harus belajar dari kebenaran itu. Oke. Ya. Nah, itu. tadi Ibu bilang tentang komunikasi. Jadi ibaratnya kalau atap itu kan harus sering-sering diperiksa gitu. Kalau bocor kan harus dibenerin gitu kan ya. Betul. Nah, itu artinya harus sering-sering komunikasi gitu. Seberapa sering Pak Freddy dan Ibu Meli ini berkomunikasi satu dengan yang lain? Oh, sering ya, itu dimulai dari pertama menikah sampai sekarang. Jadi kalau mau berkomunikasi itu nggak mikir kayak orang, aduh nanti pas suami saya marah gitu, nggak apa-apa. Kalau toh dia marah, kita ngerti marahnya dia ini apabila bagaimana gitu. Marah kudus. Contoh, nah sekarang ada nggak pernah terlibat dalam satu masalah yang cukup berat, cukup besar dalam pernikahan selama 35 tahun ini, yang kemudian sampai ribut gitu? Kalau ribut amat nggak pernah ya. Amat aja nggak pernah ribut gitu ya? Kalau ribut ya, tapi kalau amat enggak. Kalau ributnya sampai yang itu enggak. Oh, enggak karena pernah, itu tadi komunikasinya kan kita harus segera. Ada memang silang pendapatnya. Tapi enggak Karena bermalam kan gitu. kedua-duanya ini menikah kan tidak sama bisunya. Kecuali kalau menikah sama orang bisu tuli ya. Itu mereka gini-gini juga gitu ya. Iya. Oke. Nah, sikapnya kadang-kadang Pak, saya melihat kan laki-laki itu egoisnya kan mau nggak mau diakui laki-laki itu egoisnya tinggi. Nah, gimana caranya supaya kita itu bisa dengar istri kita bahwa mungkinkah istri kita yang benar gitu loh. Sedangkan kita harus istilahnya dalam hal ini mau dong kalau misalnya istri kita benar, mau nggak mau berarti kita harus dengerin dia dan berarti kan kalah, nunduk gitu. Gimana nih? Istri itu walaupun tulang rusuk pria, tapi ada kesepadanan dan yang kedua diciptakan sebagai penolong. Jadi separuh kekuatan saya, bahasa Jawanya boleh ya pakai bahasa Jawa? Silakan. Garwo, si garing nyowo, belahan jiwa, itu adalah dia. Jadi kalau kita tidak mau dipersatukan dalam komunikasi, tidak mau dengar pendapat istri, kadang-kadang istri dipakai oleh Tuhan lebih bijak dari kita loh. Pria itu kan emosional, ini kan perasaan. Pernah nggak menghadapi suatu masalah seperti itu di mana Anda harus mendengarkan? Oh pernah. Contoh? Persoalan gereja, persoalan jemaat, dia lebih sabar. Iya. Kalau saya ini, waduh kalau sudah kena apa namanya dikegi sama si jemaat ini, sampai kepala saya licinin gara-gara jemaat. Iya. Jadi larinya ke sini saya.
caranya penyelesaiannya bagaimana dan dia selalu memberikan jalan keluar win-win solution, ya goodwill yang baik. Berarti ini bukti wanita itu lebih kuat dari pria loh. Yang pria udah licin, yang ini belum licin. dalam satu waktu, pria itu kalah sama wanita dalam soal perasaan, pendapat, dan lebih akurat. Ya. Karena dia mungkin wanita bisa melihat masalah dengan mata yang berimbang, seperti itu, Pak. Iya, dan mengkaji dengan perasaan itu lama. Kalau kita itu dapat perasaan, cepat ngomelnya. Oke, well ini menarik sekali para pria. Bagaimana dengan Anda? Kadang-kadang kita nggak suka dengerin istri kita karena kita pikir wanita itu warga negara kelas 2. Tetapi Pak narasumber kita hari ini berkata bahwa istrimu itu adalah belahan jiwamu. Ini sesuatu yang sangat menarik sekali. Apabila Anda mau rumah tangga Anda dipulihkan, sekarang waktunya kita menyadari bahwa istri kita atau suami kita itu merupakan suatu match pasangan yang Tuhan tentukan buat kehidupan kita. Dan melalui pasangan ini tentunya Tuhan dapat membentuk siapa diri kita menjadi yang termaksimal di mata Tuhan. Stay tune dalam Good News program. Dalam kuasa-Mu Tuhan, ku diselamatkan. Dalam kuasa-Mu Tuhan, ku dipulihkan. Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program selama ini. Kami rindu mengundang pemirsa untuk menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca. Anda juga dapat memberikan taburan melalui rekening BCA yang tertera berikut ini. Pemirsa, setiap taburan yang Anda berikan, kami percaya berada di ladang yang subur dan akan membawa tuaian yang besar bagi kerajaan surga. Setiap kontribusi yang Anda berikan memastikan kelangsungan acara Good News dan juga program-program sosial yang selalu kami adakan. Bersama-sama kita bisa merubah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Terima kasih pemirsa, dan Tuhan Yesus memberkati. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Saksikan Good News di televisi kesayangan Anda. Dan jangan lupa klik www.anugerah.net. God bless you. Kau Allahku, dalam roh-Mu yang kudus. Kau Yesusku, Tuhan segala Tuhan. Perbuatan-Mu telah mengubah hidupku. Layak ku sembah, ku tinggikan nama-Mu. Dalam kuasa-Mu Tuhan, ku diselamatkan. Dalam kuasa-Mu Tuhan, ku dipulihkan. Dalam kuasa-Mu Tuhan, ku dimuliakan. Oleh kuasa Roh Kudus yang Maha Besar. Kau Allahku, dalam roh-Mu yang kudus. Kau Yesusku, Tuhan segala Tuhan. Perbuatan-Mu telah mengubah hidupku.
layak ku sembah, ku tinggikan namamu. Dalam kuasa-Mu Tuhan ku diselamatkan, dalam kuasa-Mu Tuhan ku dipulihkan, dalam kuasa-Mu Tuhan ku dimuliakan, oleh kuasa Roh Kudus yang maha besar. Dalam kuasa-Mu Tuhan ku diselamatkan, dalam kuasa-Mu Tuhan ku dipulihkan, dalam kuasa-Mu Tuhan ku dimuliakan, oleh kuasa Roh Kudus yang maha besar, oleh kuasa Roh Kudus yang maha besar, oleh kuasa Roh Kudus yang maha besar. Mantap, Pak. Nggak nyangka nih ya kalau Pak Freddy hebat nyanyinya nih. Bisa cerita nggak, Pak? Dulu punya band itu kok bisa sampai punya band dan kemudian kok harus berhenti gitu, gimana? Saya dulu pemain musik sekuler, gitaris, dan pada waktu kuliah membiayai kuliah saya. Oh. Mainnya di Blue 60, di nightclub. Sering saya tinggalkan dia. Kalau saya dapat bayaran, saya jajan sama dia. Saya makan sama dia gitu. Ya. Dan rupanya karena orang tua saya ini orang tua yang stambum ya, totok sekali. Jadi paling tidak senang dengan kebudayaan band. Oh. Jadi saya terkekang. Nah sekarang masa tua ini begitu Tuhan memberkati gereja dengan uang, saya makin gila soal musik. Soal alat apapun, lighting apapun saya penuhi. Dan sampai kepada peluang kepada anak cucu saya kalau mau main, mau untuk Tuhan silakan, berapapun anggarannya saya akan minta sama Tuhan. Dan sampai hari inilah. Jadi kalau tadi bisa nyanyi sedikit tuh sisa-sisa suara saja. Sisa-sisa suara. Oke. Nah, ini Pak Freddy Rifa hari ini membawa albumnya Dalam Kuasa-Mu Tuhan. Ini album rohani kan, Pak ya? Iya. Ada kisah-kisah menarik mungkin Pak di balik pembuatan album ini? Ada pertobatan saya. Saya tumbuh karena ya waktu itu ya seneng-senengan lah bela diri. Saya pikir saya ini udah kuat lah. Di mana-mana pekerjaan saya memang predator, cari musuh terus. Oh gitu. Ya dan punya roh destruktif ya. Gitu. Nah, pada waktu itu saya tertantang untuk satu perkelahian. Tiba-tiba musuh saya keluarkan pisau komando itu sangkur. Wow. Itu saya kena 3 tusukan di sini, di belikat sama di punggung. Sudah pacaran ini. Nah, kemudian saya di rumah sakit Simpang yang sekarang menjadi Surabaya Delta Plaza itu. Nah, saya dirawat di situ, dokter yang menjahit ngomong, ini kalau berapa milimeter nembus paru-paru, pasti saya itu mati. Oh, okay. Nah, di situ firman Tuhan itu mengingatkan 5 orang anak darah yang pintar dan 5 orang anak darah yang bodoh. Ya. Saya tidak mau menjadi anak darah yang bodoh. Maksudnya gimana, Pak? Ya, supaya saya tidak kehabisan minyak dan bisa hidup saya nanti next ini bisa masuk surga gitu. Bisa masuk dalam keselamatan. Karena sadar nih kalau pas udah mati nggak ke surga tapi ke neraka gitu. Jadi firman dari sekolah Minggu, sekolah Senin, sekolah Selasa itu terobsesi saya. Dan akhirnya saya bertobat, saya ambil belajar Alkitab, lalu saya mengambil keputusan walaupun saya sudah bekerja sekuler sukses, saya tinggalkan, saya full time untuk menjadi pendeta sampai hari ini. Jadi dari kenakalan saya itu menjadi suatu bahan. Kalau saya menangani orang-orang yang nakal, itu sudah tidak kesulitan lagi. Jurusnya sudah tahu saya. Oh gitu. Ya. Oke. Luar biasa ya. Ini waktunya kuis ya. Pak Freddy dan Ibu Meli membawakan kita oleh-oleh yang sangat banyak nih dari Solo ya.
Anda bisa mengikuti kuis ini. Pertanyaannya mudah sekali. Siapakah nama narasumber kita hari ini ya, baik yang perempuan maupun yang laki-laki ya. Anda bisa mengirimkan jawabannya dengan format yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda bisa juga mengirimkannya melalui email ke goodnews@anugerah.net. Apabila Anda mengirimkannya melalui email, jangan lupa untuk sertakan nomor HP Anda. Kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD ya dalam kuasa-Mu Tuhan, persembahan Pak Freddy Riva dan tim. Juga ada renungan harian perempuan ya, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, edisi Maret dan April dari Ibu Freddy Riva ya. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali setelah yang satu ini. Kok tumben ke pasar? Iya, di sini 1 kilo 30.000, di sana 40.000. Lalu ditanya lagi, mana suaminya kok nggak nganter? Sebentar di rumah mau dipepes gitu. Padahal ya guraminya yang mau dipepes. Sebetulnya komunikasi secara tubuh dan jiwa itu tuli. Saat ini saya sedang berada di sebuah mall di daerah Jakarta Utara. Di sini sedang diadakan Indonesian Christian Retail Expo 2012. Seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya, banyak sekali stand-stand yang ada. Salah satunya Anugerah Ministries ikut ambil bagian dalam pameran ini. Seperti apa isinya? Mari ikuti saya. Bahwa kita ini manusia patut untuk selalu antara yang satu dengan yang lain selalu berbagi kasih, selalu memperhatikan keluarga, teman kita. Pemirsa, ini adalah stand Anugerah Ministries. Di sini kami menjual DVD dan juga buku Good News for You. Selain itu juga kami memperkenalkan program Adikku Sayang. Suatu kebanggaan bagi kami, Anugerah Ministries, yang kali ini ikut berperan dalam pameran Indonesian Christian Retail Expo 2012 atau ICRE, yang berlangsung dari tanggal 10 hingga 14 Mei 2012. Bertempat di Mall of Indonesia. Pameran yang berlangsung 5 hari ini menghadirkan beragam hiburan dan juga stand-stand yang menjual buku-buku dan aksesoris rohani. Visi daripada asosiasi adalah untuk menyatukan industri ini menjadi satu. Tujuan kita salah satunya membangun toko buku di daerah. Kita ingin sekali supaya jaringan ini atau network ini yang kita punya, industri di Indonesia, bisa juga berhubungan dengan industri yang ada di luar negeri. Selain ikut berpartisipasi di pameran, kami juga berkesempatan melakukan syuting Good News yang bekerja sama dengan Radio Heartland FM dan didukung oleh Live Channel. Program ini cukup menarik ya, karena mengangkat hal-hal yang memang harusnya memberikan inspirasi buat banyak orang. Dari yang diundang untuk mengisi acara talk show kemarin, menurut kami, kebetulan kami di radio, apa yang disampaikan itu cukup memberikan inspirasi buat para pendengar kami. Pemirsa, demikian news update. Saya Shirley Lewis melaporkan dari Mall of Indonesia, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Masih bersama dengan kami pemirsa dalam Good News program, topik kita hari ini adalah keluargaku. Nah, kembali mau bertanya kepada Pak Freddy ini Pak. Nah, sebenarnya nih Pak ya, kalau kita mau belajar, apa sih yang diperlukan seorang suami itu dari istrinya gitu ya? Karena kan banyak orang yang berpikir wanita itu adalah sosok yang misterius. Padahal menurut kita para wanita, pria itu juga misterius gitu loh ya. Kadang kita nggak tahu apa sih sebenarnya yang dimauin sama suami kita gitu. Nah, coba Pak Freddy berikan tips-tips kepada kami. Yang diperlukan oleh seorang suami akan istrinya ya, itu sebetulnya perhiasan. Yang bukan perhiasan emas perak, tapi budi yang luhur, kemudian sikap yang lembut, kemudian komunikasi. Sebab begini, kalau dalam rumah tangga itu banyak kehancuran terjadi karena tidak ada komunikasi atau komunikasi yang tidak berimbang. Makanya diperlukan dalam satu ilustrasi, 2 orang ibu itu ketemu di pasar ya. Seorang ibu satu sama lainnya sama cantiknya zaman sekarang ini, kemana saja ibu-ibu cantik ya.
seperti Ibu Debbie ini termasuk ya. Kan. Nah, yang satu ngomong sama yang lain, selamat pagi. Yang satu jawab, oh iya, ikan gurame. Karena dua-dua sama tulinya. Nah, lalu yang satu lagi ngomong, kok tumben ke pasar? Iya, di sini 1 kilo 30.000, di sana 40.000. Lalu ditanya lagi, mana suaminya kok nggak nganter? Sebentar di rumah mau dipepes gitu. Nah, ya guraminya yang mau dipepes. Sebetulnya komunikasi secara tubuh dan jiwa itu tuli. Karena ada egosentris masing-masing, kepentingan masing-masing. Tapi kalau di dalam roh itu selalu bekerja sama. Makanya kalau kita biasakan memberikan hadiah kepada para yang menikah di tempat saya, itu Alkitab cuma satu. Sebab kalau dua nanti membacanya ditafsirkan lain-lain. Tapi kalau satu, maka titik poinnya daripada roh itu akan ketemu di situ. Nah, itu salah satunya. Kedua, ya kadang-kadang berkelakar seperti anak kecil gitu ya. Kita kan sudah berbeda, udah usia sekian ini ya. Kalau orang dunia beda. Bagi orang dunia mungkin kalau dinyanyikan rohani, pertama kali dia kenal, ingat kasihnya, ingat kebaikannya, kan gitu. Terus kedua karena tahu menikah itu enak 5 tahun pertama toh, kan masih belum ada bosen, more, I want more. Tapi kalau sudah 15 tahun, banyak perkara, itu yang terjadi. Tapi kita komunikasinya terus sama, kita sering, ya juga. Nah, kadang-kadang begini, ada perubahan secara manusia, tetapi hidup kerukunan kita tidak terganggu. Dulu kalau tidur bareng, saya bau Ishimiyaki, dia bau Obsession. Si Kewan, dia bau Bulgari. Ya tuh. Itu yang bau. Nah sekarang ini kalau tidur bareng baunya Avidson, ini Rimason, ini minyak putih, minyak telon. Tapi itu tidak mengganggu pernikahan kita. Gitu loh. Karena komunikasinya sudah di roh. Maaf ya, kebutuhan biologis sudah berhenti kan. Sudah tidak seperti anak-anak muda, ya, orang-orang yang masih muda. Tapi kebutuhan di dalam roh, itu kalau Senin saya berdua ke Tawangmangu untuk beli buah. Karena buah kalau dijual hari Sabtu itu mahal. Karena kan Minggu banyak orang pelesir. Kalau Sabtu kan buah-buah sisa tapi masih seger. Pakai hikmat itu mesti hari-hari Senin ya. Itu yang kita lakukan. Kadang-kadang komunikasi itu meluangkan waktu bersama-sama ya supaya memanggil. Dia manggil saya itu sayang, manggil yang. Kadang-kadang cucu kita itu ketawa kalau kita pamitan mau pergi, mau kemana, kita masih berciuman di tengah jalan pun, turun di airport, turun di stasiun kereta, kita masih berciuman. Wow, ini suatu pelajaran yang luar biasa. Nah, manggil saya sayang, saya manggil Mei. Mei itu panggilan bagi saya adik, begitu ya. Nah, kadang-kadang juga ada sesuatu yang perlu kita kaji, itu yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Satu ketika dari Surabaya naik kereta sama saya, dia pelayanan di Jombang, turun, saya langsung ke Solo. Saya merasa kehilangan. Besok saya firman, ya, saya dapat apa namanya SMS ya. Selesai firman, sayang, waduh, hati kan enak kan ya. Terus habis sayang, kamu ambil duitku enggak? Ini. Jadi, tapi saya tahu itu adalah bagian kesalahan pahaman. Terus dia, sorry sayang ya, aku habis bayar hotel, bayar kereta. Kok tak pikir duitku mbok ambil gitu ya. Oh, saya pikir jangan lagi ngambil duit, dia ngambil kepala saya kasih. Oke, mau tanya kepada Bu Mel ini. Menurut Ibu, ya sudah menikah 35 tahun, udah punya anak berapa? 4 ya? 3. Kemudian cucunya udah 6. Nah, menurut Ibu, kebutuhan seorang suami itu apa? Kebutuhan seorang suami? Iya. Ya kok dia dihargai ya, seperti Firman juga sih. Dia dihargai, dihormati, jangan pernah merendahkan suami sendiri ya. Banyak ibu-ibu kadang-kadang tuh kok ngerumpiin suami. Jadi tanpa sadar jelek-jelekin suami. Kalau suami itu harus yang terutama ya. Karena kalau suami kita nggak dihormati, kita yang rugi juga gitu loh. Nah, Ibu, akhir-akhir ini ya di masyarakat yang modern ini banyak banget wanita-wanita yang dominan di dalam keluarganya. Jadi semua dia yang bikin keputusan gitu. Menurut Ibu bagaimana dengan wanita-wanita yang seperti ini? Wanita itu harus berperan tanpa dia dominan. Harus misalnya, ya. Bu? Ya, kalau dominan itu kan harus menurut apa yang kita ingin, yang kita mau gitu. Iya.
Nah itu kan menjadikan suami makin lama makin bodoh nanti, karena dia kan wakilnya Allah. Kita boleh, kita berperan, kita memberikan masukan-masukan. Tentu kalau masukan kita bagus, pastilah dalam hati, walaupun mungkin tidak langsung menyetujui apa yang kita katakan, tapi setidaknya dalam perenungannya pasti dia akan berkata, oh iya ya betul ya, kata istri saya. Makanya istri itu harus memberikan masukan-masukan yang bijak. Jadi jangan oleh karena hal-hal yang tidak sesuai dengan firman ya, atau hal-hal yang jahat itu jangan sampai masuk di suami. Tapi kalau kita mengatakan yang baik, sesuatu hal yang benar, saya percaya bahwa suami itu bukan oleh karena kita dominan, tetapi oleh karena kita berperan. Itu harus, kalau wanita jadi harus ada perbedaan antara dominan dan ya, berperan. tipis bedanya, Oke, tapi maksudnya itu nanti bisa Jadi lebar kalau ya. berperan itu tidak memaksa gitu. Tidak memaksa dan tetap menghormati apa yang Berpengaruh lah ya. Memberikan pengaruh yang luar biasa Ya, kepada memberikan suaminya. pengaruh yang baik. Tapi kalau dominan itu kan memaksakan kehendak, dan kehendak wanita itu kita Pokoknya harus jujur gini, ya. gitu. Kalau wanita itu tanpa firman, saya percayalah egonya itu ego yang negatif itu. Tapi kalau ada firman Tuhan ya, asal nama Tuhan dipermuliakan, itu saja menjadi landasan dari kehidupan kita setiap berkeluarga. orang juga punya egonya masing-masing. Ya. Bagaimana dengan Anda pemirsa sekalian? Apakah Anda lebih mendengarkan kata ego Anda, akunya, sayanya, diriku dan bukan suamiku atau istriku? Nah, kalau kita adalah tipe-tipe orang seperti itu, nah ini adalah nasihat yang sangat baik untuk kita tidak lagi memikirkan diri kita, tetapi kita lebih coba menaruh peran kita, pengaruh kita. Saya percaya bukan hanya istri kepada suami, tetapi termasuk suami kepada istrinya. Stay tune bersama dengan kami dalam Good News Program. Lalu menyatukan roh. Ya. Menyatukan roh seia sekata ya. Jangan kalau Pak Daniel minta penter, di sini minta kijang. Masa Tuhan kasih mobil depannya penter, belakangnya kijang. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Saya Nur Hayati, pembalap nasional Indonesia. Mau seperti saya, makan makanan yang bermutu dan berlatih dengan keras. Saya Yarina Sukandar, Grandmaster wanita pertama Indonesia. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. Saya Susanto Megaranto, Grandmaster. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. So nice, enak, bermutu. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Oke, suatu topik yang sangat luar biasa mengenai keluarga. Kita percaya kalau kita bahas tentang keluarga nggak pernah habis pemirsa sekalian, karena saya juga punya keluarga, Anda juga punya keluarga, dan kita tahu di dalam keluarga itu berbagai macam masalah terjadi pada kehidupan kita karena kita hidup pada dunia yang nyata ya. Saya ingin bertanya kepada Bu Meli dan juga Pak Freddy, kalau misalnya di antara pemirsa ada misalnya mereka menghadapi masalah yang begitu berat, misalnya masalah keuangan ya. Orang hidup untuk uang, dan kemudian mereka sudah membangun bisnis mereka sampai lumayan sukses lah ya, hidupnya nggak lagi kekurangan tapi mulai berkecukupan. Nah, kalau misalnya terjadi suatu prahara dalam bisnis mereka sehingga mereka akhirnya bangkrut, nah ada orang-orang yang cukup tidak beruntung, mereka ditinggal oleh istrinya, ditinggal oleh suaminya mungkin ya. Nah ini gimana kalau menghadapi masalah situasi seperti ini Pak? Contohnya? Saya? Ya, silakan. Iya. Sebetulnya begini, kalau kembali kepada pernikahan itu secara legal, diberkati dan di dalam Tuhan, bahwa kebangkrutan itu kita ambil hikmahnya. Karena Tuhan sedang mencari space, suatu tempat, suatu ruang untuk memberkati kita. Ini bahasa positifnya ya? Bahasa positifnya, Oke. ya. Lalu kemudian
dikala suami itu misalnya kena PHK atau kena prahara kebangkrutan, mungkin dia sedang dalam masa teduh, masa tenang untuk menata strategi, tentunya dengan bimbingan Tuhan, dengan konseling dan lain sebagainya, untuk mulai mengaplikasikan karunia dan talentanya untuk terobosan-terobosan yang akan datang di dalam bidang bisnis. Tetapi dengan catatan pada waktu itu karena istri sebagai penolong yang sepadan, mungkin dia punya kelebihan lain, itu saya katakan legal kalau kemudian istri sementara waktu bekerja untuk bisa menghidupi rumah tangga. Tapi jangan di kota kami itu semua perempuan itu pekerja keras. Ya. Jadi bukan dalam konsep seperti yang saya omongkan ini. Tapi kalau di dalam konsepnya Tuhan itu istri bisa untuk menunjang dalam sementara waktu sampai yang si suami ini mendapatkan satu peluang. Dan tentu saya yakin lewat doa, lewat tatanan manajemen ilahi itu bisa. Sebab manajemen ilahi itu yang pertama kita hidup, dan ini termasuk tip untuk mencegah kebangkrutan ya. Persekutuan dengan Tuhan. Nomor satu itu berarti. Setiap pagi sebelum mengawali fajar menyingsing, kita tuh harus punya mesbah keluarga seperti yang kami lakukan. Dan puji Tuhan anak-anak kami baca Alkitab itu sudah penuh semua. Karena setiap pagi sudah kami latih mulai masih usia di SD. Tuh. Yang kedua, pria jangan lupa bahwa yang namanya hidup manusia di dalam rumah tangganya ini perlu roti jasmani. Maksudnya? Jadi harus ada nafkah. Nafkah. Nah, bekerja untuk seorang yang tidak full time itu halal. Kemudian yang ketiga, ada waktu untuk keluarga. Nah, ini menjamin kebersamaan sampai di masa depan seperti kami ini. Yang keempat, jangan lupa, setelah itu baru ada hobi. Jadi jangan sampai nanti hobi itu menjadi yang nomor satu. Anak minum susu tidak bisa, herdernya 7 minum susu. Nah, itu terjadi loh. Iya. Iya, anaknya makan itu ini tahu tempe, dagingnya makan daging, anjingnya makan daging. Yang kelima, jangan lupa harus ada saving. Harus ada menabung, gitu. Nah, kalau ini semua itu bisa dilakukan, yang pertama kebangkrutan tidak akan pernah terjadi. Tapi kalau ataupun kebangkrutan itu terjadi, maka dengan cara demikian lalu menyatukan roh, menyatukan roh seia sekata ya. Jangan kalau Pak Daniel minta penter di sini minta kijang, masa Tuhan kasih mobil depannya penter, belakangnya kijang? Iya kan? Jadi ini menyatukan roh. Menyatukan roh itu berdua. Kami pernah mengalami kebangkrutan. Saya pernah wira swasta dengan susah payah. Dia yang mendukung saya, mengambil bagian juga pekerjaan saya karena saya ahli masak waktu itu. Saya bikin satu bumbu masakan bisa sampai dibawa orang-orang ke Amerika. Nah, karena sudah diberkati, lalu saya ingat kepada Tuhan, lalu saya serahkan hidup saya kembali kepada Tuhan, itu saya tutup. Oke, kalau gitu ngomong kepada Bu Meli deh. Ini hal nyata yang pernah mengalami kebangkrutan. Waktu itu apa yang mendorong Ibu untuk tetap bertahan, nggak ditinggal keluarganya gitu loh? Ya, kalau saya untuk urusan keuangan ya, buat saya itu mudah karena saya percaya bahwa Tuhan itu sumber berkat. Saya aneh lihatnya kalau ada keluarga itu berantakan hanya karena uang. Banyak kan, Bu? Iya. Oke, banyak. Kenyataannya banyak, tapi itu nggak masuk dalam kamus saya. Ada gitu. Yang terlalu miskin berantakan, terlalu kaya juga berantakan. Ya, gitu kan, begitu ya. Jadi saya percaya bahwa pernikahan itu kalau memang didasari ya dengan saling ya kita mencintai, mengasihi. Kan orang mengasihi kan janjinya di depan altar kan berkata bahwa baik susah maupun senang. Jadi kita harus konsekuen, itu saja. Saya harus konsekuen apapun keadaannya. Saya belum pernah itu mikir apa misalnya pisah. Waktu bangkrut pun itu malah melihat suami itu kepengennya itu dukung, dorong terus gitu loh. Kamu pasti bisa. Gitu ya? Kamu pasti bisa ya. Kalau suami misalnya dalam keadaan bangkrut, lalu istrinya sepertinya dia tidak menghormati lagi, itu rugi besar bagi saya. Karena kalau suami nanti diangkat Tuhan, diberkati, yang merasakan bahagia juga kita dan anak-anak. Atau jadi, juga sebaliknya. Sebaliknya, ya. Ini bedanya wanita ilahi dengan wanita yang tidak ilahi, Daniel ya. Oke, kita akan lanjut setelah break ya. Tetapi sebelum break, pemirsa, saya rindu membacakan doa yang terjawab dari para pemirsa kita ya. Beberapa saat yang lalu ada seorang
seorang ibu mengirimkan SMS kepada kami minta dukungan doa karena khawatir dengan utang-utangnya yang numpuk dan belum punya uang untuk membayar ya. Setelah kami doakan, 1 minggu kemudian ia mengirimkan SMS kembali dan berkata, "Shalom, puji Tuhan, Tuhan masih membela kami walaupun kami belum punya uang untuk membayar. Setidaknya bagian finance tidak memperkarakan hal ini ke polisi. Kami diberikan beberapa hari untuk menyelesaikan pembayaran." 4 hari kemudian ibu ini memberikan SMS lagi dan berkata, "Puji Tuhan, saya telah dibebaskan dari kasus ini dan Tuhan telah memakai teman saya untuk membantu membayarkan angsurannya. Teman saya memberikan uang tanpa harus dikembalikan ya. Memang angsuran belum lunas semua, tapi puji Tuhan kami sudah lepas dari masalah ini. Luar biasa kuasa Tuhan." Puji Tuhan saudara ya. Kami percaya kalau Tuhan sanggup menjawab pergumulan doa dari ibu tersebut, pasti Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan doa Anda. Hubungi kami sekarang juga di nomor-nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim doa dan konseling kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali setelah yang satu ini. Pernikahan yang sehat harus ada ikatan daging. Ini yang pertama. Nomor 2, harus ada ikatan jiwa. Yang ketiga, harus ada ikatan roh. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. It's very good. Saya Nur Hayati, pembalap nasional Indonesia. Mau seperti saya, makan makanan yang bermutu dan berlatih dengan keras. Saya Irina Sukandar, Grandmaster wanita pertama Indonesia. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. Saya Susanto Megaranto, Grandmaster. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. So nice, enak, bermutu. Masih bersama kami dalam Good News Program. Ini adalah segmen terakhir kami ya, dan sekarang kembali kepada Pak Freddy dan Ibu Meli. Bisakah Anda memberikan kata-kata dorongan buat pemirsa yang ada di rumah sebelum kita berpisah dengan mereka ya, Pak Freddy mungkin kepada para suami dan Ibu Meli kepada para istri. Bagaimana supaya mereka terus bertahan dan terus membina keluarga yang langgeng, yang bahagia, yang harmonis dan di dalam Tuhan. Iya. Khususnya bagi para pria, jadilah pria yang takut akan Tuhan. Sebab dengan takut akan Tuhan itu bukan arti kata takut-takut bagaimana ya, tapi sama Tuhan tuh segen, sama Tuhan menghormati. Dalam bahasa aslinya disebut epairo, berarti Tuhan itu ditaruh di atas segala-galanya. Yang paling the best dari seluruh kehidupan. Maka dengan cara demikian ini saya percaya bahwa dimanapun kita berada, maka yang namanya kesucian itu masih tetap ada. Jadi hidup kita ini kalau setiap saat sudah ditemukan Tuhan dan pasti terus ditemukan, maka berikanlah sesuatu yang rasa takut sama Tuhan. Ya menghormati kepada Tuhan, kalau bekerja itu ya jujur, kemudian menjadi suami yang bisa dipercaya, menjadi bapak bagi anak-anak yang baik ya. Dan yang paling utama menjadi imam dalam keluarga. Ya. Bagaimana dengan Ibu Meli? Silakan kepada para istri. Ya, untuk para istri, biarlah sebagai istri kita ini harus berjuang. Ya, karena ada satu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dan saya sungguh bangga menjadi seorang wanita, menjadi seorang istri, menjadi seorang perempuan. Karena tugas perempuan yang suci dari Tuhan itu adalah melahirkannya. Itu tanda bahwa wanita harus berjuang. Karena kalau tugas pria itu dia mencari nafkah, tugas pria bisa digantikan. Tadi dikatakan Pak Freddy waktu
suami dalam keadaan bangkrut, istri bisa untuk sementara waktu menggantikan. Tetapi kalau untuk melahirkan, secinta apapun suami, tidak ada yang bisa digantikan. Cuma ada di film ya, Bu, ya? Itulah sebabnya saya minta kepada para istri, yuk berjuang. Karena ketika engkau berjuang, engkau pasti akan berhasil. Dan hasil itu kita nikmati. Kebahagiaan Yerusalem seumur hidup kita akan nikmati. Amin. Luar Untuk biasa. anak-anak dan Ya, keturunan kami selalu kita. percaya bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan anak-anaknya untuk gagal. Ya, mari kita lihat firman Tuhan yang akan saya ambil pada kitab Efesus pasal yang kelima ayat 21. Efesus 5 ayat 21 firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saya akan baca satu kali lagi. Firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Pemirsa sekalian, tahukah kita bahwa banyak sekali ayat-ayat dalam firman Tuhan yang memberitahukan tugas suami itu apa, tugas istri itu apa, ya, apa yang tidak boleh dilakukan oleh suami, apa yang tidak boleh dilakukan oleh istri. Tetapi ada satu ayat yang banyak sekali orang tidak menyadari, dan ayat ini adalah, saya mendapati bahwa ini adalah suatu dasar daripada ayat-ayat itu tadi, ya, Efesus 5:21. Karena Efesus 5:22 dan seterusnya sampai dengan habisnya itu menceritakan tentang tugas suami, kamu harus seperti ini mencintai istri kamu, istri harus tunduk kepada suami. Jadi, pemirsa sekalian, mari kita lihat esensi, basic dasar daripada suatu pernikahan. Yang pertama, kita harus percaya bahwa pernikahan itu adalah suatu institusi yang Tuhan ciptakan buat keluarga kita, buat Anda, buat saya, dengan tujuan supaya rencana Tuhan dapat digenapi secara sempurna. Yang percaya katakan amin. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu bahwa pada waktu kedua belah manusia, laki-laki dan perempuan tentunya ya, yang sesuai dengan firman Tuhan, pada waktu kita disatukan, Yesus sendiri berkata bahwa dua menjadi satu daging. Tetapi lebih daripada itu saya percaya bahwa esensi manusia itu adalah ada manusia roh, manusia jiwa, dan manusia daging. Jadi yang perlu disatukan atau perlu dikawinkan bukan hanya dagingnya saja, bukan dalam kebutuhan biologis atau seksual saja, tetapi jiwanya ini juga harus disatukan. Rohnya juga harus disatukan. Bahkan kita orang-orang Asia bukan hanya tubuh jiwa roh kita yang disatukan, tetapi kedua belah keluarga ini disatukan menjadi satu hukum gitu loh ya. Kemudian kita harus tahu bahwa sekarang pada waktu masalah terjadi pada kehidupan kita harus tahu bahwa masalah itu Tuhan izinkan terjadi dengan tujuan untuk menguji pernikahan Anda ya. Firman Tuhan mengatakan ujilah segala sesuatu ya. Tuhan pun meminta kita untuk menguji segala sesuatu, termasuk hubungan suami istri kita harus diuji. Termasuk hubungan antara orang tua dan anak harus diuji. Sehingga apa pemirsa sekalian? Supaya pada waktu kita sudah mengalami ujian, maka kita akan naik kelas. Ya, naik kelas ini artinya, narasumber tadi mengatakan bahwa di dalam pernikahan itu harus ada rasa percaya, trust. Ya. Bagaimana Anda bisa percaya kepada Tuhan kalau Anda nggak pernah kenal, nggak pernah komunikasi kepada Tuhan, nggak pernah melewati mujizat Tuhan, nggak pernah mengalami kesembuhan, nggak pernah mengalami keselamatan, Anda nggak mungkin bisa percaya kepada Tuhan karena Anda belum diuji. Ya. Nah, yang bahaya adalah pada waktu seorang laki-laki dan perempuan, mereka menikah, mereka hanya menikah dengan dasar ketertarikan biologis. Ya. Kita tahu mungkin karena yang perempuan sangat cantik, yang laki-laki sangat tampan, sangat kaya. Ya. Nah, akan sangat bahaya sekali karena roh mereka tidak terikat, jiwa mereka tidak terikat, sehingga akibatnya ikatan dalam pernikahan mereka nggak kuat, pemirsa sekalian. Ini yang terjadi, ya. Nah, sama pula kalau dalam suatu pernikahan yang kuat, yang terikat cuma rohnya saja, maka yang terjadi tidak ada ikatan jiwa, tidak ada ikatan daging, maka saya percaya pernikahan itu tentunya juga akan sama-sama lebih rentan untuk dihancurkan. Ada amin nggak pemirsa sekalian? Bagaimana dengan Anda? Jadikan ini sebagai suatu alat untuk mengukur apakah pernikahan Anda sehat ataupun tidak. Pernikahan yang sehat harus ada ikatan daging. Ini yang pertama. Nomor dua, harus ada ikatan jiwa. Yang ketiga, harus ada ikatan roh. Kalau di dalam pernikahan Anda tidak ada salah satu daripada ketiga hal ini, maka saya percaya akan lebih rentan pernikahan itu untuk hancur. Pada waktu Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi pada pernikahan Anda, akar rumput, penyebab masalah daripada pernikahan Anda, saya katakan Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan jalan keluar, karena Anda hanya berputar-putar pada ideologis kebenaran Anda. Yang terjadi apa? Pernikahan Anda akan semakin rentan. Mungkin hari ini ada orang-orang yang belum bercerai, saya katakan puji Tuhan. Tetapi pada waktu Anda belum bercerai, belum tentu Anda hidup secara maksimal. Yang terjadi apa? Mungkinkah saat ini Anda hanya bertahan di dalam pernikahan Anda karena nomor satu, Anda tahu firman Tuhan berkata bahwa Tuhan membenci perceraian. Ini yang pertama. Yang kedua, mungkin Anda berkata, saya nggak mau nyakitin hati anak saya. Karena kita tahu
dampak perceraian anak-anak kita pasti terluka. Atau yang ketiga, Anda tahu bahwa apa nanti kata orang, apa kata tetangga kiri kanan, keluarga kita bercerai, namanya hamba Tuhan kok bercerai, namanya pengusaha sukses kok bercerai. Nah, yang terjadi adalah Anda hanya bertahan di dalam pernikahan karena alasan yang salah. Bagaimana ini pemirsa sekalian? Saya percaya cara yang terbaik, jalan keluar yang terbaik, nomor satu, perbaiki hubungan Anda dengan Tuhan. Selama Anda tidak bisa memperbaiki hubungan masing-masing pribadi dengan Tuhan, maka hubungan pernikahan Anda tidak akan pernah dipulihkan. Nomor dua, jalin komunikasi antara suami dan istri dengan cara yang baik. Suami istri harus saling terbuka. Bangun komunikasi dengan cara yang baik. Anda harus mau belajar. Ada berbagai banyak skill daripada komunikasi yang Anda bisa pelajari. Dan kami percaya bahwa kalau Anda mau berkomunikasi, maka komunikasi akan menjadi suatu pertahanan pada keluarga Anda. Yang ketiga, miliki keinginan untuk membangun pasangan hidup Anda. Suami harus bisa membangun istrinya, istri harus bisa membangun suaminya, suami dan istri bersama-sama harus mau membangun masa depan anak-anaknya. Selama nomor tiga ini, keinginan untuk membangun orang lain tidak ada, maka keluarga Anda tidak akan ada mempunyai alasan yang benar untuk terus disatukan. Nomor 4, saya percaya, seperti tadi yang narasumber katakan, pada waktu hidup kita terus baik, hidup kita bekerja dengan rajin, kita percaya kepada Tuhan, akan ada berkat-berkat baru, akan ada increase, peningkatan. Ya. Nah, ini yang kami lakukan. Libatkan suamimu atau istrimu pada waktu engkau menerima berkat baru daripada Tuhan. Saya melihat pada zaman sekarang ada banyak suami-suami yang begitu egois. Pada waktu menerima berkat baru daripada Tuhan, mereka nikmati sendirian. Mereka tidak mau mengikut sertakan istrinya untuk menikmati berkat itu. Atau sebaliknya, ada istri-istri yang tidak mau melibatkan suaminya pada waktu menerima berkat baru. Ini bukan cara yang baik. Jadi libatkan pasangan Anda. Kalau bisa libatkan anak-anak Anda menerima berkat Tuhan itu, sehingga di dalam keluarga Anda ada begitu banyak alasan untuk tetap bersatu. Dan pada saat itu saya percaya Anda tidak akan bertahan di dalam pernikahan karena gara-gara takut tidak diberkati oleh Tuhan. Takut nyakiti hati anak Anda. Takut karena apa kata masyarakat. Kami percaya pada saat itu berkat Tuhan tercurah, pemulihan terjadi. Dan saya percaya keluarga Anda akan menjadi dampak yang sangat luar biasa. Meraih potensi yang terbaik atas rencana Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak, kami berdoa untuk setiap keluarga yang sudah menyaksikan acara ini. Engkau tahu masalah mereka, bantu mereka untuk tidak menjadi egois, bantu kami semua Tuhan untuk melihat masalah ini dari kacamata-Mu Tuhan. Tuhan, aku melepaskan kasih karunia, angkat tanganmu pemirsa sekalian. Kalau engkau tahu, panggil istri, panggil suami, ajak mereka berdoa, gandeng tangan mereka, katakan ampuni aku, maafkan aku suamiku, maafkan aku istriku. Pengampunan adalah suatu kunci yang terakhir daripada pemulihan keluarga. Tuhan, Kau melepaskan kasih karunia pada waktu anak-anak-Mu saling mengampuni, saling memaafkan. Engkau tolong mereka Bapak, aku melepaskan berkat Tuhan yang tercurah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menjaga anak-anak mereka Tuhan, sehingga anak-anak mereka tidak dicuri oleh iblis. Aku memberkati para suami, para istri, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima pemirsa sekalian, terima, biarlah engkau yang sakit, engkau mengalami luka-luka batin, engkau dikecewakan, sekarang juga melalui bilur-bilur Yesus, sekarang sembuh, dalam nama Yesus. Aku nubuatkan, pernikahanmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Hidup anak-anakmu akan menjadi berkat yang sangat luar biasa bagi banyak orang dan kemuliaan Tuhan. Yang percaya bersama dengan saya, katakan, amin. Haleluya. Amin. Pemirsa, sebelum kita closing program kita hari ini ya, apabila Anda merindukan mempunyai suatu hidup yang baru dan Anda tidak tahu bagaimana caranya, kami mempunyai sebuah buku yang bisa Anda pelajari yang berjudul New Life ya. Bekerja sama dengan Dina Foundation, ditulis oleh Ariel Edwardson ya. Kami rindu untuk memberikan buku ini kepada pemirsa yang rindu mempunyai hidup yang baru. Dengan cara seperti ini, hubungi kami melalui SMS atau melalui email ya, berikan data Anda dengan format seperti ini, New Life, kemudian nama, alamat lengkap Anda dan nomor HP Anda, maka kami akan memfollow up Anda sekalian. Ya, kami mengucapkan terima kasih atas setiap dukungan yang sudah Anda berikan kepada pelayanan kami ataupun kepada Good News Program. Kami percaya bahwa setiap kontribusi yang sudah Anda berikan itu terus akan memperlebar kerajaan Tuhan bersama-sama dengan Anugerah Ministries. Jangan lupa untuk selalu cek website kami yang ada di www.anugerah.net ataupun follow Facebook kami ada di fanpage Anugerah Ministries dan juga ikutin Twitter kami ya.
Ya, pemirsa, kami mau pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian. Kami akan hadir kembali untuk menemani pemirsa di hari yang sama, jam yang sama, stasiun televisi yang sama, minggu yang akan datang. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya, Daniel Hendrata. Tuhan Yesus memberkati.